Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Saya mau mengucapkan selamat menyongsong Natal 2023. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kelahiran ini, membawa suatu perubahan dalam kehidupan kita. Saya juga mau menyapa buat Bapak Gembala GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan suatu tema yang menyangkut kelahiran Tuhan Yesus. Saya mengangkat tema yaitu makna kelahiran Tuhan Yesus atau makna Natal bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Sebagai orang percaya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kasih setia penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Selama setahun kami boleh melewati hari-hari yang begitu luar biasa penyertaan-Mu. Hari ini kami datang, kami ingin merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba, kuduskan hamba. Bapak berkati setiap jemaat yang mendengar firman ini, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Setiap kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia yang mencoba mengganggu firman ini atau mengambil firman ini, hamba patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus menuntun hamba ya Bapa. Terpuji untuk kasih setia penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa terasa kita berada di penghujung tahun. Hari ini saya dikasih kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Natal. Baiklah Bapak Ibu, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya ambil firman Tuhan pada saat ini dalam Lukas pasal yang pertama, di Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai 7, saya akan membacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yaitu Kelahiran Yesus. Ayat yang pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil tema yaitu makna Natal bagi kita di tahun ini. Makna Natal bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, saudara dan saya. Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Mungkin ada Bapak Ibu mungkin baru pertama kali merayakan. Ada mungkin sudah 10 tahun atau sejak lahir sudah merayakan Natal. Yang kedua, apakah makna yang kita dapat
setiap kali kita merayakan Natal? Apa makna yang kita dapatkan setiap kali kita merayakan Natal? Maaf, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari masih mengingat tema Natal tahun kemarin? Yang berikutnya, bagaimana persiapan Natal tahun ini? Kita seringkali tanpa kita sadari, kita mendahulukan aksesoris dan pohon Natal yang tinggi dengan pernak-pernik yang berkilau, perayaan yang meriah, tetapi makna Natal itu sendiri kita abaikan. Tahun ini kita melihat di kota Solo, kota Jogja, awal tahun di jalan-jalan trotoar, jalan-jalan utama sudah dinyalakan lampu-lampu pohon Natal. Di negara Arab Saudi yang mayoritas Muslim, mereka mempunyai pohon Natal yang paling tinggi. Tetapi itulah hanyalah sebuah euforia yang kita menyongsong kelahiran. Tapi maknanya, apa yang kita dapat makna dari perayaan Natal? Hari ini kita sama-sama akan belajar makna Natal bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam pembacaan tadi, ada beberapa tokoh penting dalam kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, ada malaikat Gabriel. Ketika kita baca nanti dalam Lukas 1 ayat 31, di situ malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tokoh yang berikutnya yaitu Maria dan Yusuf. Yang berikutnya adalah orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang astronom, yang mengerti tentang bintang dan bulan. Mereka berasal dari negeri yang timur. Jika kita tarik lurus menurut peta, mereka berasal dari negara Iran. Dan yang terakhir adalah para gembala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan, kenapa kita sebagai umat percaya Kristus merayakan Natal? Kenapa? Kenapa kita merayakan Natal, Bapak Ibu? Karena apa? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang kelima, Yesaya pasal ke-9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat 5 di sini dikatakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah kenapa kita merayakan Natal. Karena nubuat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ribuan tahun digenapi dalam perjanjian baru. Maka kita patut keselamatan, bahasa kasih dalam Alkitab yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu kita sebagai umat tebusan Allah, orang-orang percaya tebusan Allah, kita patut bersyukur. Juru selamat telah datang untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, ada jurang, ada pemisah antara manusia dan Allah. Oleh karena itu, harus ada korban yaitu korban darah, yaitu darah anak domba Yesus Kristus yang nanti datang. Dia akan mati, disalibkan, bangkit, dan dia akan datang untuk menjemput Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kenapa kita merayakan Natal?
karena nubuat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya telah digenapi. Oleh karena itu kita bersyukur, hosana bagi Dia, karena Dia sudah datang untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang menjadi perenungan kita bagi hari ini, bagaimana sikap kita dalam merayakan Natal? Bagaimana sikap kita menghadapi Natal? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang tulus. Kita harus memiliki hati yang tulus. Kita sama-sama membuka dalam Matius 1 ayat 19. Kita harus memiliki hati yang tulus. Bagaimana sikap kita dalam menyongsong Natal ini? Yaitu harus memiliki hati yang tulus. Matius 1 ayat 19 dan 20 di sini dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Kita garis bawahi tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi, sebelum Yusuf mengambil Maria, ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Jadi kadang-kadang kita dalam kehidupan kita menerima kenyataan yang berlawanan. Kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak manusia. Yusuf yang sudah menjadi tunangan Maria, dia belum melakukan persetubuhan, tetapi dia sudah mengandung oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Yusuf secara diam-diam ingin menceraikan istrinya. Tetapi malaikat Tuhan berkata, jangan engkau menceraikannya. Oleh karena itu, nanti kita baca dalam Matius 1 pasal 24 ayat yang keempat, di situ dikatakan begini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Haleluya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kadang-kadang dalam kehidupan kita sering kali dihadapkan dengan permasalahan. Apa yang dilihat manusia berbeda dengan apa yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat muka, tetapi Allah melihat hati. Hati Yusuf memiliki hati yang tulus. Dia tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum, tetapi dia mempunyai secara diam-diam ingin menceraikannya, tetapi dicegah oleh malaikat Tuhan. Jadi ketika kita berada dalam kehidupan, kadang-kadang manusia hanya melihat rupa, hanya melihat dari luarnya saja, tetapi Tuhan melihat hati kita. Jika kita baca dalam 1 Samuel ayat 16 ayat 1 sampai 13, ketika Daud mau diurapi, Samuel datang kepada Isai untuk mau mengurapi. Dia melihat yang pertama, dia melihat yang datang adalah Eliab, orangnya gagah, ganteng, cakap perawakannya. Dia mau mengurapi, tetapi Tuhan berkata, bukan itu. Selanjutnya, datanglah Abinadab yang sama juga gantengnya. Tetapi Tuhan bilang, bukan itu. Selanjutnya Simea, Natanael, dan seterusnya. Sampai akhirnya Samuel bertanya, tidak ada lagi anak daripadamu? Masih ada satu, yaitu Daud. Dia datang dengan wajahnya yang kemerah-merahan dan masih polos. Dan Tuhan bilang, urapi dia. Urapi dia terus. Lalu Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari,
Iblis seringkali memakai kita. Saya tahu masa lalu kamu. Saya tahu apa yang kamu perbuat. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, kita jangan dimanfaatkan oleh iblis. Karena iblis seringkali memakai pikiran kita untuk menyalahkan masa lalu kita. Masa lalu sudah berlalu. Sesungguhnya masa depan akan datang. Karena iblis tidak tahu akan masa depan, tetapi jika dia berbicara, dia tahu masa lalu. Seandainya Bapak Ibu saudara-saudari pernah datang ke orang pintar atau dukun, dia akan mengatakan bahwa, oh, saya tahu kemarin kamu habis melakukan ini, tahun kemarin kamu melakukan itu, oleh karena itu kamu begini-begini. Tetapi dia tidak punya kuasa untuk mengetahui masa depan kita. Tetapi Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, mempunyai kuasa mengetahui masa lalu Bapak Ibu Saudara, dan mengetahui masa depan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi poin yang pertama yang harus kita miliki adalah memiliki hati yang tulus, hati yang untuk selalu mengampuni. Jadi Bapak Ibu, makna Natal tahun ini yang harus kita lakukan, kita harus memiliki hati yang tulus. Yang kedua, bagaimana sikap kita untuk merayakan Natal tahun ini. Sikap kita untuk merayakan Natal kali ini, yang kedua adalah memiliki hati yang taat. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Lukas, Lukas pasal yang pertama ayat 31 di sini dikatakan begini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dia mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu ayat 31. Ketika kita baca dalam ayat yang ke-34, di sini dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu, ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Maria taat. Di mana ketaatan Maria? Di ayat 38. Di ayat 38 di situ dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Jadi poin yang kedua, bagaimana sikap kita menyambut Natal tahun ini, yaitu kita mau taat. Maria taat ketika dia didatangkan oleh malaikat bahwa saya belum bersuami, bagaimana mungkin nanti aib yang saya alami ini seperti apa? Tetapi malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus yang akan mengaruniakan kepadamu, dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita saat ini, saya sering kali bertemu dengan ada beberapa wanita yang ingin menjadi seperti Maria. Mereka ingin menjadi sama seperti Maria, hamil duluan tetapi tidak mempunyai suami. Akhirnya setelah diselidiki, ternyata mereka melakukan hubungan gelap. Beda dengan Maria. Maria dikandung oleh Roh Kudus. Oleh karena itu,
Sikap yang kedua yang harus dimiliki adalah sikap yang taat. Suami istri harus beriring berjalan bersama, harus seiring sejalan bersama. Istri harus taat kepada suami dan suami harus taat kepada istri. Ketika suami istri tidak sejalan, maka ingat Bapak Ibu, ketika istri tidak taat kepada suaminya, maka ingat kejadian Lot. Ketika istrinya tidak taat, Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang. Tetapi ketika dia menoleh ke belakang, maka apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ketika kita mau taat dengan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan tetap, kita mempunyai kerendahan hati. Saat inilah adalah saat yang sangat luar biasa. Orang-orang saat ini selalu kita berkumpul, mereka selalu berbicara, aduh bagaimana nih nanti tahun 2024. Nanti ada nyamuk bionik, saya nggak tahu itu seperti apa. Nyamuk bionik nanti dia menggigit dan akan memberikan suatu penyakit yang luar biasa. Di 2024 nanti ada perang yang luar biasa. Sehingga banyak orang-orang yang kaya mereka berpikir bagaimana supaya kita bisa selamat. Mereka membuat bunker supaya mereka bisa menyimpan makanan di dalam. Setelah mereka buat bunker, apakah punya uang lagi untuk membeli stok makanan? Ketika mereka sudah menaruh stok makanan lagi di dalam, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, sehingga makanan itu akan expire. Jadi Bapak Ibu, kekhawatiran itu akan datang terus menerus. Tetapi firman Tuhan berkata, marilah anakku, dekat padaku, baca firmanku, dan aku akan memberikan penghiburan kepadamu. Hari ini Yesus sudah lahir untuk Bapak Ibu saudara dan saya. Dia akan menebus Bapak Ibu Saudara menjadi sukacita. Hari ini kita patut bersukacita. Nubuat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 2000 tahun yang lalu digenapi, bahwa Tuhan akan datang. Telah lahir juru selamat dunia, yaitu Immanuel di kota Daud. Jadi bagaimana sikap kita dalam merayakan Natal? Yang pertama adalah memiliki hati yang tulus. Yang kedua adalah memiliki hati yang taat. Jadi marilah kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau taat kepada suami kita. Kita mau taat kepada istri kita. Kita mau taat pada pendeta kita. Kita mau taat kepada sesama kita. Sehingga tidak ada lagi perpecahan. Yang ketiga, bagaimana sikap kita menghadapi Natal kali ini, yaitu kemurnian. Kita sama-sama membaca dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Mereka adalah orang-orang Majus, adalah orang-orang yang pintar, ahli dalam astronom. Mereka datang dari negeri timur, yaitu kalau kita tarik garis lurus, mereka berasal dari negara Iran. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemurnian. Jadi di sini saya mengambil bahwa kemurnian, emas berbicara kemurnian, murni. Ketika untuk mendapatkan emas yang baik, maka dia akan dibakar sehingga memurnikan, sehingga menghasilkan emas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana sikap kita untuk merayakan Natal tahun ini? Mari Bapak Ibu siap dimurnikan, siap dibakar,
siap dihancurkan, dilebur. Setiap kotoran, dosa belenggu yang terikat kita lepaskan. Sehingga kita menjadi murni, dimurnikan. Sehingga tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi iri dan dengki. Tetapi hari ini saya mau katakan, Yesus sudah lahir, kemenangan sudah terjadi. Mari kita mau memurnikan hati kita. Kita mau bertanya, sudah berapa banyak orang yang kita sakiti? Sudah berapa banyak kita menyakiti sama kita? Hari ini firman Tuhan mengatakan untuk mengingatkan, mari kita memurnikan hati kita. Kita mau dibentuk, kita mau dibakar sehingga menjadi emas yang murni. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pesan Natal hari ini mengatakan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Yesus ada di hati Bapak Ibu, saudara-saudari saat ini? Pasti jawabannya ya. Yesus ada dalam hati Bapak Ibu, saudara-saudari. Yang kedua, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya ada di hati Yesus atau tidak? Ini menjadi problem buat kita. Ini yang menjadi masalah buat kita. Seringkali kita mengatakan, oh saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah melakukan itu. Tetapi Yesus ada di hati kita. Tetapi kita adakah di hati Yesus? Oleh karena itu, pesan Natal kali ini, makna Natal kali ini, mari lakukanlah firman Tuhan. Memilikilah hati yang tulus. Yang kedua, kita mau taat dan setia pada orang-orang yang kita hormati. Yang ketiga, kita mau dibentuk. Kita mau dimurnikan sehingga kita timbul menjadi emas yang murni. Saya akan menutup firman Tuhan hari ini. Ketika kita sudah melakukan itu, maka Roma 9 ayat 15 mengatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Selamat Natal 2023. Tuhan Yesus memberkati. Tetap maju, tetap semangat. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji, syukur hamba naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan. Membawa makna Natal kali ini. Bukan kami melakukan suatu euforia atau perayaan yang berlebihan. Tetapi kami mau introspeksi diri kami. Sehingga kami bisa memiliki hati yang tulus. Kami mau taat. Dan kami siap dimurnikan seperti emas. Hamba berdoa buat gembala sidang dan seluruh jemaat. Tuhan berkati. Tuhan kuduskan dan sucikan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Biarlah damai Natal kali ini memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Terpuji untuk nama Tuhan. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.